Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anas Fahrudin selaku Kaprodi Pemikiran Politik Islam. Yang terhormat dosen FISIP dan Unisda Lamongan Halimur Rosid, Esos MPI, MIP. Yang terhormat Kepala Desa Alang-Alang Bangkalan Fahrul Rozi SH. Yang terhormat anggota KPU Surabaya Ibu Nafila Astri Esos MIP. Yang terhormat seluruh dosen PPI yang sempat hadir, serta seluruh tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber-narasumber yang sangat luar biasa dalam webinar nasional yang bertajuk Pilkada dan Pandemi. Meski harus dilaksanakan secara online, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap belajar dan juga berinovasi. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita membuka acara dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Anas Fahrudin selaku Kaprodi Pemikiran Politik Islam. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Udah ini. Mohon izin ya, Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya boleh menyapa ini Mas Rosi ini, Mas Kades ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Anas, apa kabar? Tambah keren ini. Idola ini. Mas Halim. Kemudian saya panggil Mas dulu ya, nanti resmi. Mbak Vila. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini sapaan non formal ya, sama-sama keluarga besar dari PPI. Nah, kemudian sekarang formalnya ya kepada yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber serta teman-teman yang luar biasa. Ini gawe pas di hari santri ya, tanggal 22 malam Jumat lagi. Saya membatalkan diri untuk yasinan. Tapi ini salah satu upaya dari teman-teman yang luar biasa dari PPI Angkatan 2019 untuk mengadakan webinar meskipun ya di jam yang tidak biasa itu, biasanya pagi ataupun sore sebelum maghrib, tapi ini salah satu upaya dari teman-teman Hima untuk membawa 3 alumni PPI ini ke satu forum yang luar biasa di tema Pilkada dalam pandemi, gitu ya, di tengah pandemi, gitu, Farida. Pilkada dan pandemi, Pak. Oh, pilkada dan pandemi, ya. Ini pembukaan ya, Farida ya? Sambutan, Pak, ya. Oke. Ya, Pak. Saya sebentar saja, saya terima kasih kepada 3 narasumber ini. Ada penyelenggara pemilu
Ibu Nabila ini, kemudian ada bagian dari pemerintah ini, Mas Rosi ini, Bapak Rosi ini, sebagai Kepala Desa Alang-Alang ini, beberapa dari teman-teman PPI banyak melakukan penelitian di Desa Alang-Alang. Kemudian ini dosen FISIP dan dosen Unisla, Bapak Halim. Ini akademisi, jadi pengamat nanti. Jadi ada 3 narasumber yang akan berdiskusi tentang pilkada dan pandemi. Meskipun nanti hasilnya atau jalannya nanti macam-macam hasilnya, tapi kita nikmati dengan santai saja, dengan indah. Saya ingat saya cerita sebentar ya. Saya ingat sebuah novel Imperium. Ada yang pernah baca Imperium? Yang menceritakan tentang Cicero. Nah, ini dari Robert Harris ini bercerita tentang Cicero. Mungkin beberapa dari Anda pernah membaca tentang Imperium. Saya bicara tentang Imperium ini, ternyata Cicero ini dikutip oleh Ignaz Keleden dalam tulisannya di Kompas tanggal 1 Oktober tentang pilkada. Jadi Ignaz Keleden, kalau Anda pernah baca-baca banyak tentang Ignaz Keleden itu, salah seorang kolumnis, penulis juga dari Indonesia, berbicara tentang pilkada yang jadi apa tidak, kemudian dia mengutip Cicero di akhir tulisannya. Kemudian akhirnya saya ingat tentang novel tentang Cicero yang ditulis oleh Robert Harris, tentang judulnya tentang Imperium. Cicero ini bercerita tentang ya di kota Athena yang dibangun dengan demokrasi yang luar biasa, kemudian pada akhirnya hancur atas nama demokrasi itu sendiri akibat oleh aktor-aktor atau orang-orangnya yang ada di kota Athena, sampai dia mencari keadilan, mencari data, sampai ribuan kilo yang dia jalani, dia tempuh untuk bisa melakukan wawancara dan menghasilkan pembelaan pada orang yang dia bela. Itu Cicero. Tapi dia seorang filosof. Nama aslinya adalah Marcus Tullius Cicero, negarawan, filosof, ahli retorika, dan sastrawan. Ya. Kalau Anda agak senggang waktunya di masa pandemi ini, silahkan cari Imperium. Ini itu membawa hal yang beberapa pandangan yang berbeda tentang demokrasi. Nah, di hak pilih atau hak hidup oleh tulisan oleh Ignaz Keleden di Kompas tanggal 1 itu, dia menimbang antara perlu dan tidaknya pilkada di masa pandemi. Kemudian salah satu yang saya garis bawahi bahwa itu perbedaan antara demokrasi, masing-masing sudut cara pandang antara demokrasi elit atau demokrasi partisipatoris. Kemudian hukum itu karena sudah jadi Perpu nomor 2 tahun 2020, akhirnya pilihan itu dipilih oleh pemerintah dengan DPR, akhirnya tanggal 9 Desember besok ada pilkada serentak, ya mundur 3 bulan ya, kurang mungkin dari asumsi yang dijadwalkan. Nah, kembali ke Cicero bahwa hukum memang harus diperhatikan, ya. Tapi poin yang terakhir yang sering dilupakan oleh orang adalah keselamatan rakyat hendaknya menjadi hukum yang tertinggi.
itu zero. Jadi ya hukum memang harus ditegakkan karena sudah menjadi peraturan misalnya. Tapi keselamatan rakyat hendaknya menjadi hukum yang tertinggi. Nah, jadi ini mumpung ya, saya keluarga besar dari PPI, jadi ada 3 narasumber ini, mohon maaf, semuanya mungkin nanti memberikan perspektif yang berbeda kepada peserta, tapi yang perlu diingat adalah kita semuanya keluarga ya, sama-sama alumni. Kemudian yang kedua, ya dihadapi dengan ya senda gurau santai dan sebaik-baiknya. Artinya meskipun kita berbeda dalam pandangan, berbeda dalam perspektif, kita tetap ditemukan di tempat yang sama PPI dan ya biasa terjadi di mana-mana. Berbeda itu biasa. Dan dihadapi dengan indah. Artinya saya bisa baca novel Imperium dengan mulai dari titik awal sampai titik akhir. Ada 3 jilid, ada yang saya dapat cuma 1 bagian pertama, yang 2 dan 3 belum saya dapat. Tapi trilogi, jadi bisa dibaca terpisah. Kemudian banyak yang sebetulnya saya mau ceritakan, misalkan kayak Soekarno berbeda dengan Kertosuwiryo dan lain sebagainya. Itu soal-soal pilihan-pilihan dan jadilah, saya mohon maaf ya, saya agak jadi orang tua ini, jadilah ya ini ke mahasiswa ini pribadi yang berkhidmat kepada lingkungan, ya, kepada sesama manusia, kepada Tuhan, Tuhan, manusia dan alam. Kalau kita sudah berkhidmat sebaik-baiknya sebagai manusia, pasti Tuhan, manusia, alam akan memberi khidmat juga kepada kita semuanya. Kita akan, istilahnya kepada teman-teman angkatan 2019 adalah mestakung ya, semesta mendukung. Nggak usah khawatir, nanti mungkin Anda bisa nambah cerita bagaimana, punya enggak teman-teman cerita-cerita yang alumnus PPI itu. Cita-cita jadi ini, jadi oke. Tapi kemudian pada akhirnya bisa nyampe ke sini, bisa nyampe ke sini. Kalau kita berkhidmat sebaik-baiknya kepada Tuhan, alam, manusia dan alam, kehidupan kita akan didukung oleh Tuhan, alam, dan manusia. Maka jadilah manusia yang sebaik-baiknya. Kalau melawan juga sebaik-baiknya, mendukung sebaik-baiknya, mengkritik menjadi pengkritik yang sebaik-baiknya sebagai manusia. Terima kasih. Silahkan berdiskusi dengan sepenuh hati, dengan guyon di sana sini. Jangan lupa tetap ya di hati, artinya teman-teman ini saling bertukar nomor catatan, nomor mungkin bisa kita undang di kelas sewaktu-waktu untuk memberikan pengalaman, paparan dan terima kasih. Mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Anas. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti webinar Pilkada dan Pandemi, Urgensi Pilkada di Tengah Pandemi, yang akan dipandu langsung oleh Saudara Irfan. Kepada Saudara Irfan, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Mbak Farida sebagai selaku MC pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Anas Fakhruddin selaku Kepala Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat kepada Bapak Kades Fakhrul Razi SH. Yang terhormat kepada selaku narasumber kita juga ini Bapak Halimur Rasyid SOS MIP. Yang terhormat kepada Mbak atau Ibu Nafilah Astri Saraswati SOS MIP. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, yaitu nikmat kesempatan juga kita bisa dipertemukan walau dengan secara virtual ini di tengah pandemi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadilah, saya dari Divisi Intelektual HMP PPI. Saya pada malam hari ini selaku moderator yang akan memandu acara kita pada malam hari ini, acara diskusi kita pada malam hari ini. Izinkan saya selaku moderator membacakan kurikulum faith dari para narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Fakhrul Razi. Nama Fakhrul Razi SH, tanggal lahir Bangkalan 15 Februari 1990. Pendidikan beliau SD Kemoning Tragah, MTS Nurul Amanah, kemudian SMA Nurul Amanah, S1 Politik Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. S1 juga beliau di Ilmu Hukum STIH Dharma Jakarta, dan S2 beliau di Universitas Indonesia. Beliau berorganisasi dulu di Sekretaris PMI Rayyan Suluddin 2010-2011. Terus beliau Sekretaris 2 PC PMI 2012 dan 2014. Yang kedua yaitu kurikulum faith narasumber kita yang kedua, Bapak Halimur Rasyid SOS MIP. Beliau dilahirkan di Lamongan 23 Maret 1988. Alamat beliau di RT 01 RW 02 Desa Trakal, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Yang selanjutnya yaitu dari Mbak Nia atau Ibu Nafilah. Beliau dilahirkan di Surabaya 9 Agustus 1987. Status sudah kawin, agama Islam, nomor telepon, alamatnya Bulak Bantangan ya, Surabaya. Ya, langsung saja pada malam hari ini mungkin para peserta sudah bertanya-tanya ya. Banyak kami ini selaku HMP Pemikiran Politik Islam itu berusaha mewadahi dan memfasilitasi teman-teman prodi Pemikiran Politik Islam. Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu tentang yang belakangan ini viral kan, banyak tentang pemilihan kepala daerah itu di tengah pandemi. Jadi ini kami menghadirkan narasumber yang memiliki kapabilitas dan kemampuan memang daripada pembahasan materi pada malam hari ini. Langsung saja yang pertama yaitu saya persilahkan kepada Bapak Fakhrul Razi sebagai pemateri kita yang pertama. Tempat dan waktu kami persilahkan. Tes. Masuk ya? Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat Pak Anas. Siap. Ya, yang saya hormati Dekan Fakultas Suluddin, yang kami hormati Kaprodi Pemikiran Politik Islam Pak Anas, dosen saya. Yang saya hormati
Cak Halim, senior saya, mungkin saya paling junior ya. Terus Mbak Nia tadi, KPU Surabaya. Dan teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Pemikiran Politik Islam, HMP, karena telah meminta saya untuk bergabung di diskusi pada malam hari ini. Ini saya sangat terkejut sekali, kenapa harus saya yang harus diundang. Karena di sini ada orang yang capable. Terus saya juga ingin sapa teman-teman mahasiswa baru ya, teman-teman mahasiswa baru yang baru masuk di Pemikiran Politik Islam. Baik, mungkin saya cerita sedikit. Saya banyak mengenyam sekolah politik atau pelajaran politik itu di Usuluddin, khususnya di, kalau dulu namanya Politik Islam PI. Jadi saya masuk 2008. Kemudian ada takdir yang saya harus lulus di sarjana hukum. Tapi kemudian alhamdulillah saya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Baik, mungkin langsung saja karena ini pengantar terkait dengan pandemi dan pilkada. Mungkin saya akan cerita pandemi ya. Pandemi ini sebagai hierarki pemerintah yang paling bawah. Jadi saya ini kan kalau negara ini ada kepala negara, kemudian wilayah ada gubernur, kemudian kabupaten ada kepala daerah. Jadi saya ini hierarki paling bawah di pemerintahan, yaitu desa. Mungkin desa ini paling capek, Pak. Paling capek dalam urusan COVID ini karena kita harus pemerintah kita ini saya bilang tidak tidak fokus juga sepertinya. Karena banyak sekali di awal pandemi itu perintah-perintah, aturan-aturan yang harus kita jalankan, dan itu over juga kita terima. Jadi pekerjaannya akhirnya kacau balau. Itu tentang COVID. Kemudian yang kedua terkait bantuan. Bantuan yang diberikan pemerintah ini juga sangat saya pikir ini memaksa karena teknis dari semua bantuan yang ada itu juga kacau, mulai dari data, mulai dari teknis penyaluran dan segala macam. Itu juga yang terakhir dari berbagai macam bantuan, yang paling terakhir ini ada bantuan PKH, dan yang paling berat adalah kita itu BLT dari dana desa. Kenapa? Karena pandemi ini, jadi yang kita siapkan di pemerintah itu perencanaan, kemudian anggaran di 2019 untuk eksekusi 2020, akhirnya harus 30% diambil oleh COVID semua. Dan setelah itu anggaran kita juga dipotong secara pemerintahan. Di desa juga kena potong, kita lumayan kena potong banyak. Dan itu juga terjadi di kabupaten, provinsi, semuanya direfocusing untuk standby darurat COVID. Gitu. Nah kemudian 2020 ini memang sudah saatnya pilkada ya. Ada beberapa daerah yang sudah masuk, SK-nya sudah habis dan dia harus melakukan pilkada. Kenapa pilkada ini penting bagi saya? Saya dulu merasakan bahwa proses perpindahan kekuasaan ini melewati proses kalau langsung pilkada itu melewati proses PJ, dan PJ itu harus PNS dan tidak bisa mengeksekusi kebijakan strategis. Artinya ketika ada sesuatu di daerah atau di pemerintahan itu yang terkendala, baik itu yang sangat urgent, itu PJ tidak bisa mengeksekusi karena dibatasi. Dan PJ juga dibatasi kalau nggak salah 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak selesai, dia harus melanjutkan SK-nya kalau di kabupaten. Artinya urgensi pilkada ini bagi saya, bagi pemerintahan yang sudah habis memang harus dilakukan, sangat penting. Tapi di tengah pandemi ini, saya pikir pemerintah juga koboi juga ya, nekat juga ini pemerintah. Karena di tengah virus yang belum selesai, COVID-19 ini, pemerintah memaksakan untuk melakukan pilkada. Artinya tentu pemerintah siap untuk dihajar isu, dihantam oleh banyak argumen yang selama ini pemerintah tidak siap. Dan resikonya juga besar secara COVID. Meskipun kita tahu secara data mungkin dan fakta, meskipun COVID ini tinggi, tapi faktanya masyarakat tidak pernah disiplin.
Saya juga di Madura ini, mohon maaf, di Bangkalan ini seolah-olah nggak ada COVID, Pak. Maka ini nggak ada darurat corona kalau orang Madura itu. Tapi ketika ini dihadapkan dengan wajah pemilu, ini sebenarnya yang jadi permasalahan. Pemerintah agak nekat juga, sampai pada akhirnya ada isu-isu yang berkembang obat corona ini adalah pilkada. Ini yang beratnya pemerintah di situ. Yang terakhir pengantar dari saya adalah pilkada ini memang pesta demokrasi ya, tapi mungkin karena ini terjadi COVID, kita harus dibatasi dengan jarak, dibatasi dengan harus bermasker. Ini juga berat ya bagi calon-calon ketika dia harusnya dia foto itu bermasker, tapi kan tidak. Terus dia ketemu dengan warga yang harusnya biasanya berkerumun, kemudian bersalam-salaman, kadang pencitraannya juga mereka harus rangkul-rangkulan, salam-salaman, akhirnya terbatasi. Ini juga bagi saya menurunkan kualitas pesta demokrasi itu, dan saya pikir ini 50-50 ya, 50-50 pilkada ini. Saya contohkan suasana di Surabaya. Kita di Surabaya, saya yang terdekat itu Surabaya dengan Sumeneb yang mau pilkada. Jadi Surabaya itu kampanyenya ya saya pikir jalan terus, pertemuan-pertemuan. Oke, dan itu kayaknya tidak ada kedisiplinan protokol kesehatan, itu kayaknya juga diabaikan. Kemudian konsolidasi juga begitu, tidak ada protokol kesehatan. Itu masih proses untuk menuju bagaimana nanti kalau misalkan secara teknis ya, yang di KPU itu secara teknis nanti petugasnya seperti apa. Tapi lebih ringannya adalah karena ini pilkada serentak, tidak seperti 2019 yang itu sangat bikin kewalahan ya. 2019 itu karena ada 5 surat yang harus kita pilih, jadi sangat kewalahan. Ini mungkin lebih enteng di surat suara, tapi beratnya mungkin di protokol kesehatan karena ini pandemi. Mungkin itu pengantar dari saya, Mas Moderator. Oke, Bapak. Terima kasih materi pertama atau pengantar yang telah disampaikan oleh Bapak Fahrul Razi. Ya, kemudian selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Halimur Rasyid selaku pemateri kedua untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilahkan. Cek. Masuk suaranya ya? Masuk, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Yang kami hormati Pak Dr. Haji Kunawi Basir, Dekan Fakultas Usuluddin. Kemudian tadi ada Pak Anas Fahrudin, Kaprodi Pemikiran Politik Islam. Ada Mas Fahrul Razi. Ini teman baik, ini sahabat. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Siap Jalim, siap. Ini luar biasa, ini sudah perjalanan karirnya mulai dari level nasional hingga internasional, tapi akhirnya kembali ke tanah lokal menjadi kepala desa. Luar biasa. Siap. Oke, Mas Fahrul Razi. Kemudian ada lagi yang kami hormati Bu Nafilah Astri Suwaris, anggota KPU atau Komisioner KPU Surabaya. Ini juga rekan teman baik, ini satu angkatan saya di Pemikiran Politik Islam, kami sama-sama masuk tahun 2006. Dari dulu memang Ibu Nafilah ini sudah menonjol di antara teman-teman yang lain, selain tinggi, putih, cantik, juga pintar luar biasa. Akhirnya hari ini kesampaian, beliau sudah menjadi komisioner KPU Surabaya. Terus teman-teman panitia, khususnya yang sering komunikasi, Hima-Prodi ya, Hima-Prodi Pemikiran Politik Islam. Tadi ada MC, Mas Irfan sebagai moderator yang saya hormati, serta peserta webinar malam hari ini.
beberapa minggu ya, 1 minggu atau beberapa hari yang lalu, saya dihubungi oleh teman-teman prodi untuk diajak diskusi atau sharing. Ini sebenarnya anggap saja ini diskusi atau sharing soal pilkada. Jadi mungkin karena kita lebih tua, lebih senior, jadi pengalamannya lebih duluan gitu aja. Tapi dalam konteks keilmuan teman-teman semua, saya kira juga punya kelebihan masing-masing. Jadi judul yang saya terima sebenarnya adalah urgensi pilkada di tengah pandemi. Jadi saya coba mau share screen PowerPoint ya. Oke, bisa lihat PowerPoint ya, Mas moderator ya? Oke, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi ya ini formalitas saja sih sebenarnya. Biar kelihatan jadi dosen betulan, jadi ada PowerPoint-nya. Aslinya enggak usah, enggak apa-apa. Biasa aja. Oke. Judulnya sebenarnya saya tulis di situ ada tanda tanya. Urgensi pilkada di tengah pandemi, ada tanda tanya di situ. Bukan titik atau bukan tanda seru, karena anggap saja urgensi itu kalau kemudian dimaknai secara letterlek itu kan artinya sesuatu yang mendesak. Nah, kalau dibuat bahasa anak-anak kekinian sekarang itu kita akronimkan saja atau kita panjangkan saja. Urgensi itu urgent nggak sih? Urgent nggak sih pilkada itu di tengah pandemi gitu ya? Oke, kalau melihat pilkada serentak, teman-teman, bahwa pilkada serentak yang akan dilakukan bulan Desember tanggal 9 besok itu ada pemilihan 9 gubernur, 224 bupati dan 37 wali kota. Artinya itu adalah konteks daerah ya. Jadi ada 9 provinsi, ada 224 kabupaten dan 37 wali kota. Nah, proses pilkada serentak itu sebenarnya sudah dilakukan sejak bulan April harusnya ya, sudah dilaksanakan bulan April kemarin. Kemudian ditunda dan diundur hingga 9 Desember. Tetapi dalam konteks ditunda atau tidak, dilaksanakan atau tidak, sempat kemarin mungkin belum 1 bulan yang lalu ya, PBNU Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan terbesar sempat mengingatkan untuk menunda lagi dari bulan Desember ini. Nah, ini makanya kemudian sampai sekarang dalam konteks kajian akademik, pilkada serentak yang dilaksanakan di tengah pandemi ini sebenarnya urgent nggak sih? Sebenarnya perlu dilakukan nggak sih? Nah, nanti akan dibahas oleh, kalau saya manggilnya Mbak Vila ya, nanti akan dibahas Mbak Vila bagaimana penyelenggara itu ribetnya melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Makanya kemarin saya coba untuk memberikan masukan ke teman Hima Prodi untuk terus memaksa harus ada nih narasumber dari penyelenggara pemilu. Dan kebetulan salah satu alumni PPI sudah ada yang jadi komisioner KPU. Jadi ini petanya, kalau teman-teman bisa lihat, kita ada 270 daerah, 9 provinsi, 225 kabupaten, dan 36 kota. Kalau teman-teman lihat di Jawa Timur, itu di bawah itu ada Jawa Timur itu ada 19 kabupaten kota. Kabupatennya itu ada 13 kabupaten. Ada 16 kabupaten. Kemudian kotanya itu ada 9 kota. Jadi mulai dari Banyuwangi sampai dengan Tuban kalau di daerah sini ya. Tapi kalau di daerah sini itu daerah mana? Daerah utara ya. Daerah Lamongan, maksudnya Lamongan, Bojonegoro, Tuban. Terus ini sampai dengan Ponorogo, Pacitan juga melaksanakan. Bangkalan kebetulan tidak masuk, jadi di pilkada serentak ini Bangkalan tidak masuk ya Mas Rozi ya. Jadi masih absen, makanya tadi Mas Rozi mencoba untuk menganalisis di Surabaya, karena namanya kepala desa ini pasti sering nih mainnya di Surabaya ini. Saya ngerti nih mainnya di mana di Surabaya. Oke, terus kemudian teman-teman bisa lihat bahwa
apa yang disampaikan oleh Pak Anas tadi terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2020, isinya ini, bahwa pasal 201A, nanti kalau salah bisa dikoreksi Mbak Vila ya, pemungutan suara serentak itu sebenarnya dianggap sebagai ada bencana non alam yang kemudian mengharuskan ada semacam legal hukum. Jadi secara yuridis itu ada patokan. Ini kalau ditunda itu harus pakai apa? Makanya kemudian pemerintah dulu memakai Perpu untuk menunda. Ya, ada pasal 201, ada pasal 122A ini sebenarnya dipakai untuk landasan hukum bahwa ketentuan pelaksanaan pilkada itu diundur dan batas waktunya adalah 9 Desember 2020. Nah, apa aja sih apa aja sih penundaan di beberapa tahapan pilkada tahun 2020 ini? Yang pertama, kemarin pelantikan dan masa kerja panitia PPS itu sudah ditunda kemarin. Verifikasi syarat dukungan calon sudah kena penundaan. Pembentukan petugas pemutakhiran data, kemudian pelaksanaan coklit itu semuanya itu sudah ditunda kemarin. Bahkan sampai proses voting, maksudnya coblosan itu juga ditunda. Lah, tantangan apa sih di tantangan pilkada di tengah pandemi itu? Yang pertama, dikhawatirkan meningkatnya malpraktek di pilkada. Apa itu malpraktek? Karena masa pandemi, terus kemudian banyak aturan yang muncul, maka dikhawatirkan kalau kemudian proses penyelenggaraan atau kampanye dan macam-macam itu dikhawatirkan ada kesalahan. Nah, malpraktek pilkada ini juga bisa ditujukan kepada penyelenggara, nanti dikhawatirkan harusnya memakai masker, harusnya protokol kesehatan, tetapi di tengah-tengah pasti akan banyak konflik di situ. Dikhawatirkan ada malpraktek pilkada. Jadi karena di tengah pandemi di suasana yang berbeda sekali, maka belum ada contohnya nih sebelumnya. Jadi malpraktek pilkada itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu saja tantangannya adalah kampanye yang tidak mudah bagi calon. Sebenarnya pilkada di tengah pandemi ini harusnya jadi momentum kepada seluruh calon, baik pasangan calon itu, untuk berinovasi dalam melakukan kampanye. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Mas Rozi tadi, prakteknya di lapangan itu masih normal, maksudnya masih mainstream seperti biasanya. Hanya satu nih yang agak viral kemarin saya lihat dalam konteks kampanye yang ada inovasinya itu. Itu kebetulan anaknya Pak Presiden, Mas Gibran ya, Gibran Rakabuming, itu lumayan ada inovasi. Jadi dia mengistilahkan turun ke lapangan atau ketemu dengan masyarakat itu dia tidak secara langsung ketemu, tapi dia semacam kayak live Zoom gitu, tetapi interaktif gitu. Jadi dan itu sebenarnya butuh modal besar. Jadi hanya beberapa orang aja yang mau memakai seperti itu. Kalau di daerah-daerah yang ada di sini di Surabaya, Gresik ke arah Lamongan, Tuban ini semuanya masih tradisional. Saya lihat semuanya masih melakukan proses kampanye secara tradisional. Kunjungan turun ke bawah ke daerah-daerah itu semuanya masih dilakukan secara face to face. Jadi salaman, entah pelukan atau apa foto sudah tidak ada protokol kesehatan sama sekali. Jadi memang kampanyenya sangat susah, tidak mudah lah, karena lagi-lagi itu persoalan elektabilitas ya. Jadi popularitas, elektabilitas itu menjadi kunci, makanya kemudian udahlah jalan aja gitu. Kemudian yang selanjutnya tantangannya sebenarnya adalah antisipasi oleh penyelenggara. Lah nanti ini mungkin Mbak Vila yang bisa menjelaskan. Pasti akan muncul banyak konflik, gugatan dan macam-macam di tengah pandemi ini, karena kemudian pasti protes, kemudian karena ini sesuatu yang baru, terus kemudian ada aturan baru, pasti banyak yang protes. Jadi tantangannya di penyelenggara nanti adalah mengantisipasi hal-hal tersebut. Terus kemudian, nah ini, meskipun proses pilkada serentak itu sangat urgent, tetapi
paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, kesehatan masyarakat. Karena kalau kemudian kesehatan masyarakat ini tidak menjadi hal yang utama, prinsip utama dalam proses penyelenggaraan pemilu, maka bisa dikatakan penyelenggaraan pemilu menjadi tidak sukses. Penyelenggara pemilu itu dari tahun ke tahun, dari proses penyelenggaraan itu selalu berpikir, ini nanti partisipasi pemilihnya berapa ya? Ini partisipasinya turun apa naik ya? Jadi raportnya penyelenggara pemilu KPU itu sebenarnya ada di situ. Partisipasi pemilih itu berapa, meningkat atau turun. Nah, kalau kemudian kondisi sosial masyarakat ini merasa terancam dan macam-macam secara fisik maupun psikis, termasuk dalam konteks kampanye dan kegiatan-kegiatan lain, pasti akan mempengaruhi itu suksesnya penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang kedua, meskipun ini adalah amanat demokrasi, tetapi dalam kondisi darurat itu kepentingan rakyat harus tetap jadi utama. Memang belum ada sih survei yang menyatakan, muncul survei misalnya, oh ini pilkada ditunda atau enggak sih, itu belum muncul. Kalau saya belum baca sih, kalau teman-teman sudah baca ya nanti bisa disampaikan. Kalau belum muncul ada survei yang menyatakan rakyat lebih memilih pilkada dilanjutkan atau enggak. Jadi kalau kemudian sudah ada hasil survei yang menyatakan masyarakat dan itu kredibel dan itu dipakai secara nasional, itu ya lumayan. Tetapi mana ada sih yang bisa kekuatan lembaga survei yang bisa mengalahkan amanat demokrasi, apalagi sudah ada perpu, sudah ada macam-macam. Kemudian yang terakhir, meskipun pilkada itu sangat urgent, tetapi perlindungan hak rakyat itu tetap harus menjadi hal yang utama. Karena kekhawatiran, ancaman, ketakutan terhadap COVID-19 itu kan masih sangat kuat saat inilah. KPU sebagai penyelenggara itu harus hadir di situ, mencoba untuk, oh, lo pada gue lindungin nih, kira-kira gitu bahasanya. Jadi lo jangan khawatir kalau mau nyoblos, ini aja cepet-cepet. Bahasa anak mudanya itu begitu, bahasa Jakartaannya Mas Rozi itu begitu. Mas Rozi lama di Jakarta, teman-teman. Jadi saya panggil Mas saja karena meskipun beliau kepala desa dan kelihatan cepat menua, tetapi menurut saya masih seger, masih sangat muda sekali. Karena pasti jadi bapak orang sedesa, kepala desa itu pasti cepat tua ya. Oke, next ya. Jadi potensi permasalahan di pilkada itu yang pertama, tidak perlu saya jelaskan satu persatu, tetapi Anda bisa lihat bahwa ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat itu potensi permasalahan utama. Terus kemudian degradasi kualitas penyelenggaraan tahapan, pasti. Karena mulai dari awal hingga akhir, KPU itu sudah kasihan lah. Maksudnya sudah pusing 7 keliling gitu kan, mau gimana nih, gimana tahapannya dan macam-macam, itu sudah memutar otak untuk berinovasi di tengah pandemi saat ini. Karena tidak hanya KPU ya, semua aspek ekonomi, bisnis, pendidikan, semuanya terkena dampak COVID-19 ini. Kemudian kendala penegakan hukum pasti, partisipasi dan penyelenggaraan yang menurun juga, ya saya prediksi pastilah, pasti akan menurun gitu kan. Terus kemudian kendala anggaran pembiayaan pemilihan. Mas Rozi tadi sudah menyebutkan di kegiatan eksekutif di level birokrasi terendah di desa pun kena refocusing anggaran, apalagi KPU penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi pasti juga kena pemotongan anggaran untuk COVID-19. Jadi itu adalah potensi permasalahan kalau kemudian penyelenggaraan pemilu itu terus dilanjutkan, dan ini harus menjadi catatan bagi teman-teman KPU. Nah, ini ada prinsip pelaksanaan sebenarnya di era new normal oleh Bawaslu. Ini Anda bisa lihat kesehatan, hukum, anggaran, dan komitmen. Nah, ini nanti bisa Anda baca sendiri ya, ini yang disampaikan oleh Bawaslu. Nah, ini kemudian arahan Pak Jokowi terkait dengan pilkada serentak. Yang pertama, mengutamakan keselamatan dan keamanan. Peserta, petugas, dan pemilih semuanya harus menjadi hal utama. Kemudian yang kedua, ada prinsip luber jurdil itu. Kemudian ada inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi, dan juga kesiapan anggaran. Nah, ini saran untuk KPU sebagai penyelenggara pilkada harus mampu menavigasikan tahapan pilkada dengan protokol kesehatan.
dan mitigasi resiko untuk mengurangi ketakutan masyarakat. Jadi di awal sosialisasi KPU itu nanti mungkin Mbak Vila bisa menyampaikan, karena hari-hari ini sepertinya saya lihat di status WA atau IG-nya sedang kampanye nih dengan bukan kampanye, sedang sosialisasi, mohon maaf, sedang sosialisasi di beberapa titik, misalnya di pusat-pusat lembaga masyarakat. Jadi nanti bisa ditanyakan bagaimana sosialisasinya terkait dengan protokol kesehatan. Kemudian prinsip electoral distancing harus menjadi hal yang utama. Meskipun sekarang foto-foto itu kalau di Lamongan itu beberapa calon bupati itu sudah tidak ada nih foto electoral distancing, itu sudah tidak ada. Jadi foto dengan menerapkan social distancing itu tidak ada. Lah electoral distancing mungkin bisa diatur. Kemudian penggunaan media sosial. Ini saya lihat juga beberapa kepala daerah, calon kepala daerah belum bisa. Kemudian peran pengawasan. Electoral distancing partisipatif oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian teman-teman juga bisa melihat bahwa ada juga yang disampaikan oleh, saya sempat baca di jurnal The British Academy ya, dia bilang kalau menyelenggarakan pemilu selama pandemi itu minimal ada 5 kerentanan yang harus dihadapi oleh penyelenggara. Apa itu? Yang pertama manajemen pemilu, jadi sama kayak tadi sih sebenarnya. Terus kemudian yang kedua perlindungan terhadap petugas pemungutan suara, itu nomor 1. Kemudian yang ketiga kerjasama antar lembaga, karena ini kondisi pandemi, antar lembaga itu bisa KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI dan masyarakat LSM. Kemudian ada pengawasan pemilu harus efektif, dan kemudian resiko konflik. Jadi kita tidak mau kan sudah masa pandemi terus kemudian konflik, berantem dan macam-macam, itu kan lebih sulit. Jadi harus, ini sebenarnya momentum, tadi saya bilang di awal ini, momentum untuk membuat inovasi baik penyelenggara maupun peserta. Terakhir, sebenarnya ada juga isu yang muncul. Kenapa sih ini tidak diundur pemilu itu? Karena apa? Karena ini desakan partai-partai politik. Supaya apa? Ini kan nanti 17 Februari 2021 para kepala-kepala daerah ini kan sudah selesai semua. Terus kalau diundur lewat bulan Februari, mereka ini tidak bisa nih memanfaatkan birokrasinya untuk untuk membantu proses pemilu. Kalau para incumbent ini itu sebenarnya hanya isu-isu saja, tetapi percayalah kami sebagai akademisi pun merasa kasihan sebenarnya terhadap penyelenggara pemilu. Jadi pasti memutar otak sedemikian rupa lah untuk melaksanakan proses atau program kerja yang sudah dibuat 1 tahun yang lalu itu harus berubah total karena pandemi. Jadi meskipun tadi itu kita bicara soal urgensi, urgen enggak sih, terus kemudian potensi yang terjadi itu apa aja, tetapi 9 Desember ini menurut saya juga lebih baik dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat daripada harus diundur, karena pasti pembiayaan dari konteks penyelenggara, pengawas dan peserta itu bisa luar biasa luar biasa pusing lah kalau saya bilang itu. Tidak hanya peserta ya, tetapi penyelenggara juga pasti pusing mikir itu. Menunda lagi itu menurut saya bukan hal yang tepat, tetapi tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tadi saran untuk KPU. Saya pikir itu pengantar dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, nanti bisa dilanjut oleh Mbak Nafila atau Ibu Nafila lah, biar tidak kelihatan terlalu dekat. Oke, monggo Pak Moderator, saya kembalikan. Oke Bapak, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Halimur Rasyid yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Mulai menarik. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu Ibu Nafilah Suwaris ya, selaku anggota KPU Surabaya. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Nggih, Ibu. Halo? Terdengar, pasti terdengar. Yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin, Kaprodi Pemikiran Politik Islam ya sekarang namanya. Kalau saya Mas Halim sama Mas siapa ini Fahru Rozi ini generasi IAIN, terus bunyinya masih Prodi Filsafat Politik Islam. Senang sekali diberi kesempatan untuk hadir di tengah teman-teman keluarga besar politik Islam, karena setelah saya lulus tahun 2010, itu praktis untuk politik Islam sendiri kan tersisa berapa tahun ya itu Halim? Terus sempat vakum ya, tidak ada karena ada FISIP, digantikan FISIP, kemudian ada lagi sekarang ya. Saya bersyukur kemudian ada adik-adik lagi gitu nanti yang akan meneruskan pembelajaran isu-isu terkait politik Islam. Saya pikir hal ini penting karena kita hidup di negara di mana serba murti kalau saya bilang. Segala hal itu bisa jadi berbeda satu sama lain. Jadi multikultural, multi bahasa, multi agama, multi keyakinan dan segala macam itu memang hal-hal yang subjek yang bisa digali lebih lanjut di Usuluddin khususnya. Tadi sudah disebutkan oleh moderator, oh ya lupa saya sebut belum menyapa adik-adik. Saya panggil adik-adik saja ini karena saya masih muda, saya dipanggil Mbak juga nggak apa-apa. Saya lulusan 2010, entah bareng nggak dulu sama Halim, saya lupa. Tapi yang jelas di S2 Ilmu Politik di UNER, sama juga dengan Mas Halim. Mas Halim ini pengalamannya luar biasa banyak ya. Saya pikir pernah terjun ke politik juga, terus sekarang memutuskan untuk menjadi akademisi, tapi saya pikir masih bersinggungan dengan dunia politik. Jadi cukup itu aja yang disampaikan. Iya, oke. Jadi teman-teman sekalian serta dekan dan kaprodi, mungkin ada dosen PPI yang lain. Saya dilantik di KPU Kota Surabaya bulan Juni tahun 2019. Jadi 1 tahun perjalanan lebih ini, 1 tahun lebih. Dan benar tadi sudah banyak disinggung bahwa persiapan pemilihan, kalau kami di penyelenggara kita tidak lagi menyebut pilkada, tapi pemilihan serentak lanjutan itu pada tahun kemarin persiapannya itu 1 tahun. Jadi saya masuk bulan Juni, pembahasan anggaran Juni itu padahal tahapan pemilu 2019 belum selesai. Jadi itu sudah bahas anggaran untuk persiapan di tahun 2020. Tahun kemarin dasar hukum untuk penyelenggaraan pemilihan serentak adalah Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian persiapan mulai bulan Juni untuk Kota Surabaya sendiri menjadi salah satu kota terbesar ya, tadi sudah disebutkan 16 kabupaten di Jawa Timur, 3 kota, Surabaya adalah yang paling besar untuk anggaran hibahnya. Jadi sebelum pandemi, anggaran hibah pilkada, lebih populis disebut pilkada memang, itu 84 miliar sebelum pandemi ya itu. Jadi kita itu Surabaya lumayan agak alot terkait penandatanganan naskah hibah perjanjian NPHD namanya, naskah perjanjian hibah daerah, nah khusus untuk pilkada. Kemudian ada perubahan lagi atau adendum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun itu mengenai anggaran. Kita bahas ke anggaran dulu ya. Kemudian praktis setelah KPU RI berdasarkan dari Kementerian Keuangan menyetujui adanya kenaikan honor untuk badan ad hoc. Jadi teman-teman KPU Surabaya ini memperjuangkan nasib teman-teman ad hoc, di mana kita sadar penuh bahwa kerja-kerja KPU ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi untuk Kota Surabaya sendiri yang terdiri dari 31 kecamatan, kita dibantu 155 PPK. Dibantu lagi teman-teman sekretariat PPK, namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Saya nggak lupa, sepertinya ada alumni Usuluddin juga.
Alumni Usuludin ada yang menjadi staf pribadi saya, ada yang jadi PPK. Ya, ada yang jadi PPK, tapi bukan jurusan PI, jurusan TH. Dari Kecamatan Biung. Jadi teman-teman sudah mulai berproses belajar politik, mengenal langsung, terjun langsung sebagai penyelenggara di tingkatan kecamatan. 93 ASN di tingkat kecamatan, kemudian dibantu lagi PPS, Panitia Pemungutan Suara. Di Surabaya itu ada 154 kelurahan, per kelurahan dibantu 3 orang, kemudian dibantu lagi Sekretariat PPS, 3 juga di masing kelurahan, dibantu lagi petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, itu kemarin yang melakukan coklit adalah namanya PPDP, sejumlah 5.161. Jadi jumlah TPS se-Jawa Timur yang paling tinggi itu adalah Surabaya, karena DPT-nya juga paling tinggi. 5.161 coklit di bulan Juli sampai bulan Agustus. Itu sudah masuk ke pandemi ya. Kita tarik lagi ke belakang. Tahapan pilkada itu sudah dimulai sejak bulan Oktober jika memperhatikan dari peraturan KPU waktu itu nomor 15 tahun 2019. Di bulan Oktober sudah harus dimulai dari penandatanganan naskah hibah, kemudian tahapan di tahun 2019 itu lebih banyak ke sosialisasi dan penentuan dari syarat minimal dukungan untuk bakal calon perseorangan. Jadi teman-teman sekalian, ketika pilkada ini ada 2 pintu masuk untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota. Yang pertama melalui jalur partai politik, jadi didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD tingkat kota, kabupaten maupun provinsi. Jalur yang kedua adalah melalui jalur perseorangan. Jalur perseorangan ini syaratnya dia harus mengumpulkan, kalau di Surabaya ini karena kursinya 50, jumlah penduduknya itu lebih dari 3 juta, maka 6,5% dari DPT pemilu terakhir. DPT pemilu terakhir di Surabaya itu 2.131.756. Jadi kurang lebih kemarin ada 2 bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri ketika bulan Oktober. Tapi yang lolos 1. Yang lolos 1 berproses sampai terakhir kemarin masa perbaikan, tapi juga tidak lolos karena kurangnya dukungan yang diberikan. Jadi tanggal 26 Oktober 2019 itu bakal calon perseorangan mengumpulkan 138.565 dukungan. Yang itu kira-kira kalau dikonversi sama dengan apabila satu partai politik mengusung pasangan calon, kalau di Surabaya ada 50 kursi. Kemarin ini untuk paslon yang sudah mendaftarkan diri, 1 diusung oleh 1 partai politik, yaitu PDIP dengan 15 kursi, dan paslon nomor urut 2 diusung oleh 8 partai politik yang memiliki kursi di DPRD kota. Jadi itu 2 jalurnya seperti itu. Tahapan Januari, Februari, Maret itu praktis adalah rekrutmen badan ad hoc dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Bulan-bulan awal di tahun 2020 itu pandemi sudah mulai berkembang. Dan praktis di bulan Maret, seluruh tahapan pemilihan serentak dihentikan. Karena melihat perkembangan corona yang saat itu sangat masif dengan begitu banyak korban yang berjatuhan, sehingga ini perlu saya tekankan ya, sehingga antara pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, DPR RI Komisi 2, penyelenggara pemilu dan pemilihan itu tidak hanya KPU. Jadi ini pelajaran untuk sekaligus pelajaran politik ya untuk adik-adik sekalian. Jadi penyelenggara itu tidak hanya KPU, tapi tripartit namanya. Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Jadi ada 3 pihak yang kemudian tergabung dalam tripartit. Mereka bersepakat dalam suatu raker yang teman-teman bisa akses di YouTube. Saya lupa berapa kalinya, tapi berkali-kali mereka melakukan raker sampai sepakat akhirnya dihentikan. Jadi tahapan berhenti di akhir bulan Maret. Kemudian setelah berkali-kali melakukan raker dengan berbagai kementerian, mempertimbangkan banyak hal, disepakatilah bulan Juni
tanggal 15 itu tahapan pemilihan serentak lanjutan di masa pandemi itu akhirnya dilanjutkan kembali. Jadi badan ad hoc yang mulai bulan Maret itu di freezing, dihentikan masa kerjanya, dilanjutkan kembali di bulan Juni karena sudah mulai pertimbangan-pertimbangan dan kesepakatan bersama, termasuk tidak ada yang bisa menjamin pandemi ini kapan berakhir. Sementara regulasi atau perputaran dari suksesi kepemimpinan itu sendiri sangat dibutuhkan di masing-masing daerah. Tadi sudah sempat dibahas Mas Fahru Rozi ya. Jadi alasan utamanya memang tidak hanya berdasarkan kesepakatan, tapi banyak hal dari segi ekonomi, kemudian pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi memang menjadi catatan besar bagi kami selaku penyelenggara, yang kemudian dinaungi, jadi pasca Undang-Undang 10 itu menyebutkan pemilihan serentak itu dilaksanakan di bulan September. Jadi awalnya itu adalah 23 September, kemudian muncullah Perpu nomor 2, disebutkan bahwa pemilihan serentak lanjutan diundur ya di bulan Desember, dikuatkan lagi dengan Undang-Undang nomor 6, tadi belum dibahas regulasi terbarunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Itu membahas pemilihan serentak lanjutan di masa pandemi. Jadi itu menjadi dasar bagi kami selaku penyelenggara, karena KPU sendiri itu adalah instansi, lembaga yang diamanahi Undang-Undang Dasar untuk menyelaksanakan pemilu dan pemilihan. Sehingga praktis ketika undang-undang berkata demikian, maka kami tunduk kepada regulasi. Itu adalah salah satu alasan kuat bagi kami selaku penyelenggara yang saya yakin berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk dari Menkes juga pada setiap tahapan selalu memberikan masukan bahwa nyawa manusia ini tetap menjadi yang utama. Jadi sekalipun tahapan dilakukan, itu harus mempertimbangkan aspek minimalisir resiko penyebaran COVID. Jadi bulan Juni itu dilanjutkan tahapan. Kemudian untuk petugas pemutakhiran data pemilih sejumlah 5.161 itu harus melalui mekanisme rapid dan mereka dibekali APD lengkap. Jadi mulai masker, kemudian face shield, sarung tangan, hand sanitizer itu dibekali semua kepada petugas kami. Dan alhamdulillah pasca coklit yang justru dikhawatirkan banyak pihak akan ada penularan secara masif karena petugas kami harus masuk door to door dari rumah ke rumah karena metodenya tidak berubah, tetap sensus. Tidak ada pelaporan bahwa petugas kami terpapar COVID atau ada warga ya di seluruh Indonesia terpapar COVID akibat tahapan coklit itu. Jadi tidak ada laporan seperti itu. Kemudian tahapan coklit selesai, beralihlah ke tahapan yang krusial, yaitu pendaftaran pasangan calon. Nah, tahapan ini yang kemudian kemarin menjadikan tadi yang disebut MC viral ya, karena hampir di seluruh Indonesia, setiap pasangan calon, waktu itu masih bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri di bulan September, 23 September itu, sekalipun dari KPU maupun Bawaslu sudah memberikan himbauan untuk tidak membawa arak-arakan, untuk tidak membawa massa, tapi mempertimbangkan, saya tidak tahu ya pertimbangannya dari segi peserta kontestasi pada pilkada kali ini, ternyata ya masih membawa. Jadi mereka membawa arak-arakan dan itu viral se-Indonesia, termasuk di Surabaya. Bahwa kami selaku penyelenggara sudah jauh hari memberikan himbauan, menerapkan protokol kesehatan di semua tahapan. Jadi kalau di Surabaya itu gugus tugas atau sekarang namanya bukan gugus tugas, apa Satgas COVID. Satgas COVID di Surabaya itu sangat streng tentang protokol kesehatan. Ketika kemarin mulai pendaftaran paslon, itu tempat mereka harus asesmen, mereka harus melakukan asesmen, memberikan penilaian layak atau tidak. Termasuk ketika pengundian nomor urut paslon yang awalnya kita anggarkan di dalam hotel, itu kemudian dilarang karena sirkulasi udara tidak baik, kemudian AC tidak boleh dinyalakan. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian saya pikir sebagai penyelenggara kita sepakat ya, ketika tahapan itu dilaksanakan, maka protokol COVID itu adalah salah satu-satunya jalan. Protokol COVID harus dilaksanakan secara ketat. Jadi di setiap kesempatan kami selalu berkoordinasi dengan gugus tugas atau Satgas COVID itu
berapa orang yang hadir di dalam ruangan. Bahkan ketika launching kemarin, kapasitas gedung mana itu Diandra, kapasitas gedung Diandra itu 900 orang, muat 900 orang, tapi hanya diisi tidak lebih dari 50 orang. Jadi itu merupakan asesmen dari Satgas COVID di Surabaya. Sangat ketat di Surabaya. Karena memang kasus tertinggi itu ada di kota Surabaya. Sehingga menyebabkan teman-teman Satgas COVID ini ya harus sangat berhati-hati, dan dalam setiap kesempatan kita juga melakukan rakor, melakukan ada Pokja juga, jadi kelompok kerja yang melibatkan rekan-rekan kedokteran, ID, kemudian dari Satgas COVID, dari Bawaslu, dari kepolisian. Nah, kepolisian juga yang berhak menertibkan, karena kalau mengenai regulasi di peraturan KPU itu mengikat ke KPU, mengikat ke peserta pemilihan yang berada di wilayah yang sedang diselenggarakan agenda itu, tapi di luar wilayah itu menjadi kewenangan dari kepolisian untuk menertibkan. Berikutnya tahapan yang sekarang sedang terselenggara serentak ya se-Indonesia sama adalah tahapan kampanye 71 hari mulai tanggal sekarang Oktober mulai September. Mulai tanggal 26 kalau saya tidak salah sampai nanti H-3 sebelum tanggal 9. Tahapan kampanye ini di peraturan KPU sebagaimana komitmen bersama bahwa boleh pilkada ini dilanjutkan tapi protokol COVID secara ketat harus dipatuhi bersama-sama. Ada penandatanganan fakta integritas, kemudian di peraturan KPU yang terbaru menyebutkan bahwa untuk kampanye tatap muka itu dibatasi paling banyak 50 orang apabila indoor di dalam ruangan. Apabila di luar ruangan dimungkinkan 100 orang. Dan kami terus mendorong untuk pasangan calon itu melakukan kampanye secara daring. Bahwa ternyata saya baca berita di Kompas Online pagi ini, Bawaslu RI rilis menyebutkan bahwa kampanye secara daring itu tidak begitu dinikmati, tidak begitu diminati oleh pasangan calon karena masih memungkinkan tatap muka dan itu masih lebih populer untuk dilakukan dan lebih efektif mungkin ya dirasa. Nah, hal-hal seperti itu banyak perubahan, termasuk nanti ini sebagai informasi untuk adik-adik dan rekan-rekan semua yang berada di wilayah pemilihan, termasuk Lamongan ya Mas Salim. Ada beberapa penyesuaian nanti ketika datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Yang pertama, teman-teman akan melihat adanya kewajiban untuk mencuci tangan. Jadi fasilitasi dari KPU, mulai dari bak cuci tangan, terus sabun, kemudian ada pemeriksaan suhu, di mana di peraturan KPU itu disebutkan suhu yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam TPS adalah 37,3 derajat Celcius. Bagaimana kalau lebih dari itu? Ada bilik khusus. Jadi bilik khusus itu disediakan satu untuk pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3. Kemudian teman-teman pemilih nantinya akan dibekali sarung tangan sekali pakai. Sarung tangan sekali pakai. Untuk videonya sudah saya share di beberapa media sosial, itu bisa dilihat di website maupun di media sosialnya KPU RI juga sudah mulai dirilis, semua bisa melihat nanti kebiasaan baru ketika pemungutan suara tanggal 9. Kemudian dengan sarung tangan sekali pakai itu juga nanti tetap memilih menggunakan pencoblosan. Lalu hal yang berbeda berikutnya adalah jika yang dikhawatirkan sebelumnya, tinta itu adalah menjadi media yang digunakan bersama-sama. Kalau biasanya kita dicelup, nanti tidak akan lagi celup tapi ditetes. Jadi tidak ada media terutama media cair ya. Kalau tinta itu kan cair, jadi khawatirkan akan tertular satu sama lain, itu nanti akan ditetes. Nah, itu hal-hal yang merupakan kebiasaan baru yang nantinya akan dilaksanakan di tanggal 9. Berikutnya ada juga pengaturan tentang pemilih yang menggunakan hak pilihnya di rumah atau sedang karantina mandiri. Nah, itu sudah ada di peraturan KPU. Jadi kami selaku penyelenggara paham betul dan bersepakat bersama dengan pemerintah maupun DPR RI Komisi 2 bahwa pilkada ini dilanjutkan, tapi dengan segala prasyarat yang ada yang memang pilkada kali ini terasa lebih spesial. Jadi ini bisa menjadi sejarah bagi kita semua, bukan hanya bagi penyelenggara, namun juga bagi pemilih dan peserta, di mana kita tidak pernah membayangkan akan
berada pada posisi pandemi ya, yang entah terjadi sekali dalam ratusan tahun, tapi kali ini memang benar-benar berbeda dan tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Jadi pandemi ini cukup masif dan berpengaruh pada banyak hal. Tapi pilkada ini memang sudah disepakati bersama dilanjutkan dengan segala prasyarat yang harus dipenuhi. Saya pikir itu panjang ya tadi pembukaannya, nanti selanjutnya bisa diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya pada hari ini. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi diskusi ataupun tanya jawab dari peserta. Mungkin langsung saja saya ajukan mungkin 3 pertanyaan dulu atau 2 pertanyaan dulu ya. Akan saya tawarkan kepada peserta. Dipersilahkan pada peserta angkat tangan. Ada di situ ya. Langsung saja perkenalkan diri ya. Masih di mute kah ini? Moderator. Pesertanya jangan di mute biar menanyakan secara langsung. Masih di mute atau tidak ini pesertanya? Di mana, teman-teman? Nah. Tidak bertanya. Silakan, siapa dari Abdullah Zaki ya? Mas Abdullah Zaki, dipersilakan untuk bertanya. Langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya nih pada para pemateri ini. Kan pemilu pilkada ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Nah, pertanyaan saya ini kenapa nggak ditunda dulu lagi lah sampai tahun 2021? Karena pada saat rapat itu kan juga ada 3 pilihan tanggal yang dicantumkan oleh DPR kalau nggak salah, itu tanggal Mei 9 Desember 2020, Mei 2021, September 2021. Nah, pertanyaan saya kenapa sih nggak dipindahkan di 2021 dulu? Karena kita lihat sekarang ini bagaimana pandemi ini, COVID ini semakin hari semakin meningkat ya, tidak berhenti-berhenti. Nah, maksud saya agar lebih menyiapkan regulasi yang lebih cermat lagi dengan menunda dulu pilkada 2020 ini ke 2021. Seperti itu pertanyaan saya. Boleh langsung dijawab oleh para pemateri. Mungkin ada yang ingin menjawab terlebih dahulu, siapa dahulu? Ya. Langsung saya jawab ya? Iya. Langsung ya. Bu. Terima kasih. Ini mohon maaf saya matikan ya videonya. Ini Bu, jadi mengenai perdebatan apa tadi, memang benar opsi waktu itu KPU RI memang menyediakan opsi-opsi penundaan. Waktu itu sebelum Perpu 2 muncul, opsinya memang di bulan Desember, di bulan Maret, kalau saya tidak salah Maret atau Mei, sama September 2021. Tapi kemudian ini sebenarnya sudah sering sekali ditanyakan teman-teman mahasiswa, karena bukan kali ini saja saya ngisi webinar, dan sangat kritis memang teman-teman mahasiswa menyatakan bahwa
nyawa manusia itu penting. Kenapa nggak ditunda sampai tahun depan? Yang perlu dipahami bersama teman-teman sekalian bahwa kami, saya ya selaku penyelenggara itu tunduk terhadap undang-undang. Bahwa kemudian disepakati bersama tanggal 9 itu bukan hanya menjadi keinginan KPU, tapi bersama, kehendak bersama, diputuskan bersama. Seringkali justru yang dipojokkan itu adalah KPU selaku penyelenggara. Padahal keputusan bersama itu adalah bersama-sama waktu itu, bukan hanya KPU, Bawaslu, dan DKPP, tapi juga Menteri Dalam Negeri dan DPR RI Komisi 2 yang notabene ini adalah perwakilan rakyat. Jadi kemarin yang memilih DPR RI siapa saja, itu suaranya dialihkan kepada siapa, ya termasuk mereka inilah yang juga menentukan kemarin kesepakatan tanggal 9 Desember. Dan perdebatan itu sudah selesai sebenarnya kalau teman-teman mengikuti, coba diikuti runutnya mulai bulan Maret ketika disepakati ditunda, tahapan dihentikan. Kemudian rapat berkali-kali melibatkan siapa saja, bagaimana keputusan yang dibuat bersama. Jadi hal ini bukan semata-mata kehendak dari kami selaku penyelenggara, tapi diputuskan secara bersama-sama atas nama bersama, bukan hanya selaku penyelenggara saja. Bahwa kemudian kami selaku penyelenggara itu adalah terikat dengan kode etik dan diatur oleh undang-undang. Seperti yang saya sebut di awal tadi, KPU adalah lembaga yang diamanati oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Begitu undang-undang berkata bahwa pemilihan serentak lanjutan diselenggarakan pada bulan Desember 2020, maka kami harus melaksanakan. Mengenai hal-hal detail misalkan ya, pertimbangan ekonomi, seperti yang tadi saya sebut lah, kita sepakat bersama bahwa nyawa manusia memang sangat penting. Maka dari itu ketika pilkada ini dilanjutkan, konsekuensi logisnya adalah protokol kesehatan itu sangat ketat dilakukan. Kami selaku penyelenggara, termasuk pembatasan-pembatasan terhadap tahapan yang mempertemukan banyak orang, itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Bahkan kepolisian sangat menjaga betul apabila ada kerumunan, maka mereka berwenang untuk membubarkan. Hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi konsekuensi logis dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, Mas Zaki ya? Iya, ya Mas Zaki, tadi Abdullah Zaki. Mungkin sudah cukup ya Mas Abdullah Zaki. Pada penanya yang lain, peserta yang lain, mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan kepada narasumber kita. Dipersilakan. Monggo. Cek 1. Ya, dipersilakan. Siapa? Mas Taufik. Perkenalkan diri. Bagaimana Mas Taufik? Oh ya, baik. Saya ingin bertanya kepada pemateri terkait protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kaitannya dengan pilkada di tengah COVID-19 ini. Menjadi pertanyaan saya adalah, kalau misalnya ada calon kepala daerah kemudian melakukan kampanye yang kemudian mengumpulkan orang di luar jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU, seperti apa tindakan seperti apa regulasi yang dibuat oleh KPU, kemudian bagaimana KPU melakukan diskualifikasi terhadap calon kepala daerah yang kemudian melanggar. Seperti itu, Bu. Mungkin penalti ya. Hukuman mungkin dimaksud. Iya. Iya. Untuk terkait para calon kepala daerah. Terkait pembatasan itu memang KPU tidak bisa bekerja sendiri ya.
Karena aspek pengawasan itu ada pada rekan kami bersama penyelenggara yaitu Bawaslu. Di PKPU itu disebutkan bahwa ada sanksi. Kalau sanksi itu diawali dengan sanksi tertulis, teguran pertama. Tapi ketika pihak kepolisian itu sudah terlibat, maka sanksinya pembubaran di saat itu juga. Nah, tahapan-tahapan itu pertama dari sanksi teguran, kemudian peringatan, nah sampai terakhir ini tentang diskualifikasi itu menjadi ranah pengawasan Bawaslu. Jadi saya tidak bisa terlalu banyak menjawab nih, karena diatur juga di peraturan Bawaslu. Kalau dari peraturan di KPU memberikan sanksi itu saja. Enggak dulu, Bapak. Sudah. Terima kasih. Oke, mungkin itu satu pertanyaan lagi ya mungkin dari peserta. Monggo yang mau bertanya kepada Bapak Rozi, kepada Bapak ini tentang terkait materi yang mungkin kurang paham ataupun ada permasalahan yang ingin disampaikan, monggo dipersilahkan kepada para peserta. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan. Kepada Ya, baik, saya akan bertanya. Pertanyaan saya, mengapa memilih untuk pemilihan secara offline? Bukankah konsekuensi atau bukankah peluang untuk bertambahnya pasien COVID dengan adanya pilkada offline itu lebih besar daripada online? Jika alasannya karena kurang diminati, maka untuk belajar online pun juga kita kurang meminati. Seperti itu. Jadi kenapa harus offline? Kenapa tidak online? Bukankah nyawa manusia itu nomor satu? yang mungkin para pemateri ingin menjawab. Halo, cek. Saya bantu jawab ya. Ya. Mungkin penambahan. Bapak. Oke, terima kasih Mbak Farida. Jadi ini berbicara online. Jadi berbicara online ini berarti berbicara digital ya. Saya ini termasuk desa yang hari ini sangat konsen melakukan digitalisasi. Jadi saya itu bangun desa itu mungkin sama ya. Pemerintah itu tugasnya adalah melaksanakan pelayanan dan pengaduan. Nah, itu pemerintah. Dan pemerintah hari ini memang melakukan digitalisasi. Ada satu desa yang melakukan digitalisasi di pelayanan. Jadi namanya Smart Cyber Village. Jadi kalau saya bayangkan, menggunakan, memang efektifnya harusnya dengan menggunakan, kita bisa mencoba pemilihan secara online atau e-voting ya. Tapi perlu diketahui juga melakukan digitalisasi itu memang satu sangat mahal ya, sangat mahal harganya melakukan e-voting itu. Kemudian sistemnya juga kalau error juga akan ribet. Dan yang ketiga adalah pemilih itu juga nanti kalau misalkan kerepotan di teknis, kalau misalkan yang lansia. Nah, kalau lansia itu nanti e-voting itu juga akan repot, mencet-mencetnya itu bingung. Dan sumber daya kita yang dengan pemilih yang sangat besar itu juga tidak memungkinkan untuk melakukan e-voting. Itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan yang lain. Terima kasih. Saya tambahkan ya. Iya Bu, monggo. Ya, mengenai regulasi, yang pertama, regulasi kita memang memungkinkan e-voting, tapi yang perlu dicatat adalah budaya bangsa kita itu adalah budaya guyup, gotong royong, yang saya percaya dan teman-teman yang sudah pernah memilih pasti tahu kebiasaan pemilih ya ketika tidak pandemi ya.
sebelum pemilihan ketemu, ngobrol, bertukar pikiran, pasca pemilihan ngobrol lagi, belum lagi ketika rekapitulasi, penghitungan suara, ketemu, ngobrol, bahas sana, bahas ini. Hal-hal itu yang kemudian tidak bisa dipungkiri itu terjadi di sekitar kita ya, dan masih terjadi sampai sekarang. Lalu teman-teman bisa mencari sumber-sumber, seingat saya justru negara-negara yang awalnya menerapkan e-voting justru beralih ke kembali lagi penggunaan rekap secara manual. Kenapa? Karena pertama, aspek transparansi itu justru lebih didapat ketika penghitungan dilaksanakan secara manual, disaksikan banyak mata, dihitung satu persatu, disitulah letak transparansi. Jadi transparansi adalah salah satu aspek penting dari pemilu. Kalau teman-teman membaca Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, transparansi atau keterbukaan itu adalah menjadi salah satu aspek penting. Dan banyak negara-negara yang justru melaksanakan e-voting itu lebih banyak serangan cyber atau hacker, sehingga diputuskan untuk beralih lagi ke rekap secara manual. Jadi pertimbangan dari segi tidak hanya pendanaan dari kesiapan teknologi itu sendiri, tapi juga dari budaya kita, budaya masyarakat kita, di mana belum menjangkau 100% untuk penggunaan dari e-voting, serta mempertimbangkan dari kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Begitu. Ya, mungkin itu yang bisa itu ya disampaikan oleh. Ada lagi Bu, ini yang masuk dari via chat, ini satu lagi kayaknya. Mohon izin bertanya lewat chat katanya. Apakah menurut semua narasumber pelaksanaan pilkada ini berhubungan dengan anggaran tahun 2020 yang sudah harus habis di tahun 2020, makanya harus dilaksanakan. Terus yang kedua, beliau ini bertanya dua pertanyaan ya. Apakah yang urgent bukannya pilkades atau di beberapa daerah? Soalnya kepemimpinan tingkat lokal banyak potensi konflik masyarakat antar golongan. Bisa dipahami oleh para narasumber pertanyaannya untuk seluruh narasumber ini di via chat. Oke. Saya coba tadi menjawab pertanyaan yang soal anggaran, nanti mungkin Mbak Vila tuh yang tahu tuh. Ya harus habis 2020 apa enggak, pasti KPU pasti tahu tuh. Tapi tadi Mbak Farida itu mengingatkan saya terhadap memang benar sih, persoalan pandemi ini dituntut untuk membuat kita semakin inovatif. Jadi tidak hanya dalam konteks penyelenggaraan pemilu, di dunia pendidikan pun dituntut untuk inovatif. Salah satunya tadi perkuliahan menggunakan daring online, misalnya menggunakan Zoom, Google Meet, terus Google Classroom, dan macam-macam, ada Moodle dan lain-lain ya, e-learning. Nah, apakah penyelenggaraan pemilu tidak bisa menggunakan? Nah, itu pertanyaannya menarik sebenarnya. Kalau wisuda saja, misalnya ada wisuda online tuh, ada offline. Sekarang ada wisuda drive-thru misalnya. Nah, saya yakin teman-teman penyelenggara pemilu pun kemarin sudah memutar otak. Gitu kan. Kalau kemudian soal e-voting, di awal tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa dikhawatirkan ada malpraktek pilkada. Jadi tidak pernah melakukan e-voting, penyelenggaraan pemilu berbasis e-voting, terus kemudian dipaksakan untuk melakukan itu dikhawatirkan malah terjadi ketidakpastian tadi. Pun demikian disampaikan oleh Mbak Vila, banyak hal-hal yang berpotensi tidak transparan dan macam-macam, ada cyber, digital dan macam-macam. Kembali ke lebih memilih negara-negara yang sudah menggunakan e-voting kembali pemungutan secara langsung, terus kemudian dihitung secara langsung. Terus kemudian untuk pilkades ini, kalau di beberapa kabupaten saya tidak tahu ya, di Madura apa ada pilkades serentak, tetapi di Lamongan itu pilkades serentak sudah dilakukan sebelum. Sama-sama urgent, tetapi dalam konteks kedaerahan lokal
potensi konflik memang besar, tapi tergantung sih di daerahnya sedang melakukan pilkades atau enggak. Terus kemudian untuk anggaran saya yakin pasti itu juga berkaitan, tapi nanti ini yang punya spesifikasi untuk menjawab kapasitasnya Mbak Vila nih yang tahu untuk soal anggaran. Monggo Mbak Vila. Iya, akan saya coba jawab ini. Mengenai anggaran, itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, kalau sebelumnya pakai nomor 54, yang terbaru nomor 41. Sebenarnya di Permendagri itu diatur multi years. Jadi teman-teman mungkin yang tidak terlalu paham ya dengan bahasa multi years itu artinya anggaran hibah pilkada ini berbeda dengan hibah-hibah yang lain dan mestinya memang bisa digunakan untuk 2 tahun anggaran. Jadi itu sudah diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi diperbolehkan tidak harus habis di tahun ini, bahkan ketika Surabaya itu hibah tahun kemarin, tidak habis, maka sisanya bisa digunakan di tahun ini. Dan sisanya nanti baru bisa dikembalikan pasca semua tahapan selesai. Mengenai anggaran itu yang bisa saya jawab. Iya, Bu. Mungkin hanya itu yang bisa diskusikan pada malam hari ini karena estimasi waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Mungkin bisa disambung di lain waktu, di lain hari, di lain kesempatan oleh bisa mengundang kembali para narasumber kami yang luar biasa pada malam hari. Mungkin yang bisa saya simpulkan selaku moderator pada malam hari ini yaitu tentang banyaknya permasalahan yang akan dihadapi oleh penyelenggara maupun itu penyelenggara ataupun kandidat-kandidat partai politik. Terus potensi permasalahannya itu yang nomor 1 kesehatan masyarakat yang terancam. Yang kedua dan yang terakhir itu akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam berdemokrasi khususnya dalam pemilihan umum ya di tingkat daerah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan materi-materi yang luar biasa yang bisa di-sharing kepada kami selaku mahasiswa politik Islam dan seluruh peserta. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir juga. Saya kembalikan kepada MC. Monggo Mbak Farida. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Irfan karena telah memandu acara dengan baik sebagai moderator. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan online kita. Foto bareng, screenshot bareng Farida. Nggih, Pak Anas, nggih. Nah, screenshot bareng ya. Ada sesi dokumentasi nanti, Pak. Betul. Mungkin Mirza bisa ini. Operator mungkin. Operator. Semua kamera mohon di-on-kan dulu. Nah, siap. Ya. Foto bareng Pak Kades. Siap. Zaman online ini. Mbak Vila, foto bareng Mbak Vila biar ya pejuang-pejuang PI ini bisa dapat ilmunya. Oke, siap apa? Siap. Oke, pun G. 1, 2, 3. Lagi. Mirza tidak nyalakan Mirza. Enggak Pak, karena operator. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak. Siap. Lanjut penutupan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang luar biasa. Terima kasih kepada dosen-dosen PI yang sempat hadir. Semoga apa yang kita terima malam ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Untuk menutup acara, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami. Bila ada yang salah, saya sebagai MC mewakili semua panitia mengucapkan mohon maaf.
Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.